Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirin, mahasiswi S1 Akuntansi STE Ekuitas dengan NPM C10 180 160 dari kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 1C dengan dosen pengajar Ibu Anissa Nurfitriana, SE MSI. Berikut pemaparan tugas pertemuan 8 yang telah saya kerjakan. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasikan, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Dimaksudkan di sini adalah mencatat, yaitu proses pertama yang penting untuk mengenali transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, meringkas. Meringkas itu membagi data mentah menjadi beberapa kategori dan mengelompokkan untuk nantinya digunakan sebagai pengambilan keputusan. Lalu melaporkan. Setelah itu, untuk mengetahui kegiatan operasi perusahaan, setiap pemilik bisnis harus mengetahui hal apa saja dan kegiatan apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut, baik itu dalam periode bulanan atau tahunan. Yang keempat, untuk menganalisa. Di sini itu proses akhir untuk menarik kesimpulan di mana adanya konsep perbandingan dengan tahun sebelumnya ketika kegiatan operasi perusahaan tersebut berjalan. Maka dapat disimpulkan akuntansi itu suatu tahapan proses pengumpulan untuk mengidentifikasikan dan untuk menafsirkan hal apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut, kegiatan apa sajakah yang ada, kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan, dan untuk nantinya digunakan sebagai pengambilan keputusan. Kemudian, klasifikasi akuntansi. Ada akuntansi keuangan. Di sini, dalam akuntansi keuangan, yang mencangkut pencatatan transaksi secara berkala sebagai sumber informasi untuk manajemen, pemilik perusahaan, dan kreditor. Nah, di sini itu untuk mempelajari transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, seperti utang atau kewajiban, modal, ekuitas, ataupun perubahan aset perusahaan. Yang kedua, ada akuntansi manajemen. Di bidang akuntansi ini, memberikan data real kepada pihak internal perusahaan atau manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. Jadi di akuntansi manajemen itu mendata hal apa yang terjadi di perusahaan, kegiatan operasionalnya secara real, dan nantinya itu akan diolah dan dijadikan sebagai alasan pengambilan keputusan oleh manajer. Yang ketiga, ada akuntansi biaya, di mana bidang akuntansi ini itu untuk bertujuan mengefisiensi biaya produksi ataupun biaya-biaya yang lain. Bidang akuntansi ini itu mempelajari penyusunan, budget, atau pengeluaran dari sebuah perusahaan, kemudian membandingkannya dengan pengeluaran yang aktual. Jadi, di dalam bidang akuntansi biaya itu, bagaimana sih cara untuk mengefisiensikan biaya produksi suatu perusahaan? Yang keempat, ada akuntansi pemeriksaan, di mana bidang akuntansi ini tuh untuk mencatat laporan akuntansi atau laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen tanpa adanya tekanan yang pasti. Dan dari pihak manapun, jadi tidak adanya tekanan dari pihak internal ataupun eksternal tentang pemeriksaan laporan keuangan yang terjadi di perusahaan tersebut. Akuntansi ini juga sering disebutnya dengan audit, dan orang yang mengaudit disebut dengan auditor. Yang kelima, ada akuntansi pajak, di mana
akuntansi pajak itu bagaimana sih mengurus perpajakan, akuntan untuk mengurus perpajakan. Dalam hal ini itu untuk meminimalis pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Jadi bagaimana sebuah perusahaan untuk mengurus perpajakan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan itu bidang akuntansi yang mempelajari tentang penyajian data, laporan keuangan, atau financial statement yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik lembaga daerah ataupun pusat. Di mana akuntansi pemerintahan tersebut melaporkan hal apa transaksi atau hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan dalam daerah ataupun pusat. Selanjutnya, akuntansi syariah. Akuntansi syariah itu bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Yang secara jelas, akuntansi syariah itu tercermin dari tauhid yang dengan menjalankan segala aktivitasnya itu sesuai dengan ketentuan agama Islam. Yang terakhir ada sistem informasi akuntansi, di mana bidang akuntansi ini berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya, serta diikuti dengan penentuan langkah-langkah yang diambil ke depannya. Jadi, di sistem informasi akuntansi atau akuntansi sistem informasi ini tuh berhubungan dengan bagaimana sih proses pembuatan prosedur akuntansi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan penggunaan teknologi, dan bagaimana menggunakan alat-alat pendukung untuk menyesuaikan dengan prosedur yang ada, yang apabila dilakukan secara manual seperti itu. Dan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya dalam prosedur akuntansi sesuai dengan alat pendukungnya. Yang selanjutnya, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi adalah untuk membantu perusahaan atau pemilik usaha mengetahui kondisi perusahaan dan memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Di mana fungsi akuntansi ini sebagai rekaman laporan, menjaga dan melindungi aset perusahaan. Maksudnya apa sih? Jadi karena akuntansi itu kan tujuannya untuk menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki perusahaan. Dan pencatatan tersebut itu dilakukan secara real. Maka akan membantu pemilik usaha mengetahui kondisi perusahaan dan bagaimana sih keputusan yang tepat untuk memajukan perusahaan tersebut. Dan memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan setiap perusahaan itu kan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau ruginya perusahaan. Dengan akuntansi itu dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perhitungan pajak untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan dalam memajukan kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan tersebut. Kemudian juga untuk akuntansi itu untuk menjelaskan kepada pihak ketiga seperti bank atau investor mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika melakukan kredit atau memerlukan kredit usaha. Jadi pelaporannya juga sesuai data secara real, sesuai keadaan yang terjadi di perusahaan saat itu ketika digunakan untuk pihak ketiga. Jadi untuk secara ringkasnya, akuntansi itu untuk mengetahui kondisi perusahaan dan memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan, baik untuk pihak internal ataupun pihak eksternal. Selanjutnya, siklus akuntansi. Dimulai dari jurnal umum. Jurnal umum itu jurnal segala jenis bukti transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana jurnal ini itu
Dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi dalam suatu periode tertentu. Lalu jurnal penyesuaian. Di sini itu jurnal penyesuaian itu pembuatan jurnal terjadi karena transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan yang terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contohnya itu transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh tempo. Jadi dalam jurnal penyesuaian itu gimana sih transaksi tersebut dan transaksi yang baru akan mempengaruhi atau memunculkan sejumlah akun perusahaan. Jadi bagaimana untuk pembuatan tersebut itu sesuai dengan hal yang terjadi pada perusahaan dagang. Selanjutnya, jurnal penutup. Setelah menyiapkan laporan keuangan, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Dalam jurnal penutup ini merupakan tahap selanjutnya yang setelah jurnal umum dan jurnal penyesuaian dilakukan, seperti itu. Selanjutnya, ada jurnal pembalik. Dalam jurnal pembalik itu dibuat hanya untuk akun tertentu saja sebenarnya. Misalnya itu untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka, di mana pada saat penjurnalan dicatat sebagai pendapatan, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka. Selanjutnya, ada buku besar pembantu. Dalam buku besar pembantu itu, perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya dalam buku besar jenis ini itu transaksi dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi. Yang sama hal ini dilakukan agar merinci transaksi secara detail yang terjadi di perusahaan. Jadi setelah dilakukannya jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup, maka apabila dibutuhkan dilakukannya jurnal pembalik, kemudian buku besar umum dan buku besar pembantu, di mana buku besar pembantu itu perpanjangan dari buku besar umum. Kemudian untuk penjelasan buku besar umum sendiri itu, semua perkiraan yang ada di dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Perkiraan ini tuh saling berdiri sendiri dan berfungsi untuk mengikhtisarkan atau menjelaskan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Jadi untuk buku besar umum sendiri itu sangat diperlukan untuk perkiraan yang dalam suatu periode. Jadi pengelompokannya gitu. Setelah itu, apabila dibutuhkan itu untuk menyediakan buku besar pembantu sebagai perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail. Jadi udah dicatat di buku besar umum untuk agar lebih detail dan spesifik, digunakanlah buku besar pembantu. Dalam buku besar itu juga transaksinya itu dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Kalau di buku besar umum dikelompokkan sesuai dengan kategorinya, di buku besar umum itu, di buku besar pembantu itu dijadikan satu kategori transaksi yang sama seperti itu. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang pertama. Ini jenis laporan keuangan dan komponennya. Ada apa sih di dalam neraca? Di dalam neraca itu ada aset, liabilities, dan equity. Yang kedua, ada apa di laba rugi? Di laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Kemudian di perubahan modal, komponennya terdapat modal, prive atau dividen, dan loss atau net income setelah dihitung. Kemudian arus kas dari kegiatan operasi, investing, dan pendanaan. Kemudian catatan atas laporan keuangan, komponennya memberikan penjelasan yang rinci tentang laporan keuangan. Jadi setelah dilakukan ini, dalam catatan atas laporan keuangan, memberikan penjelasan yang rinci tentang laporan keuangan yang telah dipaparkan.
Hubungannya apa sih antara neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan? Jadi, hubungan antara laporan keuangan itu di mana laba atau rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan modal. Saldo akun modal yang tersaji di laporan perubahan modal akan tercantum di neraca. Kemudian saldo kas yang disajikan di neraca didukung oleh laporan arus kas. Lalu saldo akhir kas di laporan arus kas merupakan jumlah yang sama yang disajikan dengan neraca. Kemudian catatan atas laporan keuangan merupakan rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat. Secara jelasnya dalam gambaran dan penjelasan itu, neraca di mana tiga hal yang disebutkan harus berada dalam ukuran. Jadi kalau misalnya kita flashback ke sebelumnya, dalam neraca itu kan terdapat tiga hal nih, ada aset, liabilities, dan equity. Di mana tiga hal ini tuh disebutkan harus berada dalam ukuran yang seimbang demi kebaikan perusahaan itu sendiri. Tujuan dari pembuatan laporan neraca itu agar kekayaan perusahaan pada sebuah periode yang ditentukan dapat diketahui secara lebih detail. Hal tersebut itu membuat laporan neraca perusahaan harus disusun secara sistematis dan juga kronologis seperti itu. Nah, dalam laba rugi kan tadi sudah disebutkan komponennya itu ada pendapatan dan beban, di mana merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Untuk laporan laba, laporan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk laporan rugi adalah berapa banyak pengeluaran yang mesti dikorbankan oleh perusahaan tersebut demi bisa mendapatkan keuntungan. Guna dari membuat laporan laba rugi ini adalah agar mampu untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perubahan modal. Dari komponennya, modal, price atau dividen, dan loss net income. Di mana perubahan modal ini memiliki maksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan, apakah berjalan ke arah yang diinginkan, atau malah sebaliknya, di mana hal ini bisa dilakukan dengan melihat hak kepemilikan modal dari perusahaan tersebut, tentu dengan jumlah periode yang telah ditentukan. Kemudian arus kas. Arus kas itu tuh kan untuk menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan. Mulai dari aliran kas yang masuk ke perusahaan hingga aliran kas yang keluar dari perusahaan. Tentunya hitungan tersebut itu tergantung berapa periode yang diinginkan. Dan terakhir, catatan atas laporan keuangan itu rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat. Hal itu tuh disebabkan karena catatan atas laporan keuangan merupakan sinergi. Jadi kalau misalnya dilihat dari hubungan antara laporan keuangan, mereka itu kan sangat berkaitan kan ya. Jadi saling berhubungan lah ya. Dimana untuk nanti kita mendapatkan rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat, tentu saja kita harus menghitung neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Dan catatan atas laporan keuangan itu merupakan rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat. Hal tersebut disebabkan karena mereka itu catatan atas laporan keuangan merupakan sinergi dari laporan-laporan yang sudah dihitung tadi. Begitu. Dan untuk pembuatan laporan ini itu berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan penting untuk perusahaan ke depannya. Jadi kalau ditanya hubungan antara laporan keuangan, sudah jelas mereka itu saling keterkaitan dan saling berhubungan. Gitu. Terus siapa sih penggunaan laporan keuangan itu? Fungsinya untuk apa saja gitu. Dari pengguna laporan keuangan itu bisa digunakan oleh pihak eksternal dan pihak internal. Di mana pihak
internal itu pihak yang berada dalam perusahaan itu sendiri, seperti manajer, direktur, tenaga kerja perusahaan. Dan kalau pihak eksternal itu pihak yang berada di luar perusahaan itu sendiri, seperti investor, kreditur, kompetitor, pemasok, dan pemerintahan. Untuk mengetahui laporan keuangan itu kan untuk pengambilan keputusan, dan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan baik itu pihak internal sebagai pihak yang mengelola perusahaan tersebut dan pihak eksternal yang mungkin ingin membantu membeli atau menjual aset dan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan. Jadi sebelum pihak eksternal istilahnya join kepada perusahaan tersebut, pastilah melihat laporan keuangan, bagaimana sih kinerja dari perusahaan tersebut, bagaimana sih kegiatan operasinya, apakah berjalan dengan baik, apakah menguntungkan, atau malah sebaliknya, seperti itu. Kemudian, perbedaan laporan keuangan. Ada perusahaan jasa, dan ada juga perusahaan dagang. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang. Hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Dan bentuk dari produknya juga merupakan layanan, sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang ataupun manufaktur. Jadi kalau dilihat dari perusahaan jasa atau perusahaan dagang, jelas kalau perusahaan jasa itu tidak memiliki bagaimana sih pencatatan untuk persediaan barang dalam laporan neracanya gitu. Kalau untuk perusahaan dagang ini menghitung dan mengetahui penjualannya, harga pokoknya, laporan stok opnamnya dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Lalu perusahaan dagang juga mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam prosesnya. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu dapat diidentifikasikan ya, dapat dilihat dengan cara melihat kalau perusahaan jasa itu perusahaan yang tidak mencatat, maksudnya tidak ada kepemilikan untuk persediaan barang dagang, karena bentuk dari produk yang dihasilkan perusahaan jasa itu layaknya produk dari produk layanan gitu, merupakan layanan. Jadi tidak sama lah dengan hasil yang dihasilkan oleh perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Sementara perusahaan dagang itu mengetahui barang-barang yang diproduksi, barang-barang yang work in process. Jadi barang-barang yang sedang diproduksi atau sudah sudah dibeli. Jadi dapat mengidentifikasikan barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Itu perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Terus, bagaimana sih menghitung harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang? Yang pertama itu menghitung persediaan barang. Dengan cara, kan ini persediaan barang yang siap dijual ya. Dengan cara untuk persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Jadi berapa persediaan awalnya yang sudah tersedia dalam perusahaannya dan ditambah dengan pembelian bersih yang sudah dibeli. Itu untuk menghitung persediaan barang yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, menghitung pembelian bersih. Di pembelian bersih ini berarti menghitung pembelian bersih maka akan bisa dicantumkan untuk menghitung persediaan barang, karena persediaan awal ditambah pembelian bersih. Menghitung pembelian bersih sendiri caranya dengan mengtotalkan total pembelian tunai dan kredit plus biaya angkut. Setelah ditotalkan, dikurang dengan retur pembelian, ditambah potongan pembelian, maka didapatkanlah pembelian bersih. Yang ketiga, menghitung penjualan bersih. Untuk menghitung penjualan bersih sendiri itu penjualannya dikurangi dengan retur penjualan atau potongan penjualan. Jadi setelah menghitung, misal kita menjual barang,
pastilah ada pembeli yang mungkin mengembalikan barangnya atau enggak tidak jadi untuk membeli suatu barang, maka itu setelah penjualan yang terjual dikurangi dengan tetur penjualan ditambah dengan potongan penjualan sehingga didapatkan total penjualan bersih. Maka untuk menghitung harga pokok penjualan itu sendiri atau harga pokok penjualan HPP adalah persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Standar akuntansi. Standar akuntansi itu ada 4. Ada PSAK IFRS. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan pelakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Di mana PSAK IFRS sendiri itu adalah standar akuntansi keuangan yang mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Standar ini juga adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Di mana perusahaan tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Begitu. Lalu SAK etap. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Sehingga entitas perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Jadi SAK etap ini itu merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi komprehensif. Seperti itu. Yang ketiga, ada PSAK Syariah. Nah, yang ketiga, standar akuntansi ini itu dikembangkan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di mana dalam standar ini itu mengacu pada syariat Islam. Yang keempat, ada SAP. Standar akuntansi ini itu dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi SAP sendiri itu singkatan dari Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk jenis-jenis standar akuntansi. Dan sekarang siapa pengguna setiap standar akuntansi tersebut? PSAK IFRS ini badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik. Contohnya perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan BUMN. Dan SAK etap kan tadi sudah dijelaskan merupakan penyederhanaan dari PSAK IFRS yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Standar ini itu digunakan untuk bisnis kecil dan menengah, UMKM. Kemudian, pengguna PSAK syariah digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah, seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya, mengikuti syariat Islam. Kemudian, standar akuntansi pemerintahan ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik itu pusat atau daerah. Selanjutnya, perbedaan SAK dan PSAK. Perbedaan standar akuntansi keuangan dan PSAK. Standar akuntansi keuangan merupakan suatu prosedur acuan pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman konsep dalam penyajian laporan keuangan. Jadi dalam standar ini itu merupakan standar
acuan sebagai prosedur acuan. Pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman konsep dalam pelaporan. Dan SAK ini memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK. Nah, PSAK sendiri itu berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, dan menyajikan sebuah laporan keuangan. Jadi SAK memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK yang dinilai pelaporannya itu lebih kompleks dibandingkan dengan SAK. Jadi SAK ini memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan kalau dibandingkan dengan PSAK. Selanjutnya, badan usaha. Badan usaha itu terbagi menjadi 3. Ada perseroan terbatas, kemudian persekutuan, dan perseorangan. Di mana apa sih perbedaan dari ketiga tersebut? Perseroan terbatas. Nih, perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, di mana memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya, di dalam PT ini, beberapa pendiri masing-masing memasukkan modal. Berdasarkan perjanjian, dan modal tersebut terbagi ke dalam bentuk saham. Dan masing-masing saham tersebut mempunyai nilai secara keseluruhan untuk dijadikan sebagai modal perusahaan tersebut. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha terkait dengan pencatatan transaksi persekutuan dan harus memisahkan nih transaksi dan harus memisahkan transaksi usaha dan transaksi pribadi masing-masing anggotanya. Jadi persekutuan itu merupakan badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang memiliki perjanjian secara bersama-sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha atau keuntungan bersama. Yang ketiga, perseorangan. Perseorangan itu sesuai namanya atau biasa disebut dengan persero, adalah badan usaha yang kegiatan usaha atau modal dan manajemennya itu ditangani oleh 1 orang. Jadi untung dan ruginya itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau disimpulkan ini badan usaha itu apa sih? Jadi badan usaha itu untuk keseluruhan, badan usaha itu merupakan kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi individu ataupun kelompok. Seperti itu. Terus bagaimana pembentukan badan usaha atau pembuatan badan usaha? Yang pertama itu untuk pembuatan akta perusahaan. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga, mengurus NPWP, lalu mengurus SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang kelima, mengurus tanda daftar perusahaan. Nah, untuk pembuatan akta perusahaan bagaimana sih? Jadi akta perusahaan ini itu berisi informasi lengkap tentang usaha yang dilakukan baik itu oleh sendiri, baik itu oleh perseroan atau persekutuan atau PT, mulai dari nama perusahaan, bergerak di bidang usaha apa sih perusahaan tersebut, nama pemilik modal, besaran modal, dasar, dan disetor, serta struktur pengurus perusahaan. Jadi kayak siapa aja sih direkturnya, komisarisnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi secara detail lah untuk orang lain mengetahui perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Jadi mengetahui identitas perusahaan. Dan kemudian untuk mengurus surat keterangan domisili usaha. Jadi di mana perusahaan tersebut akan bergerak
di mana perusahaan tersebut akan berkembang dan menjalankan kegiatan operasinya. Selanjutnya, mengurus NPWP. Ketika mempunyai usaha, jelas wajib untuk membayar pajak kepada negara. Dan hal tersebut itu berarti badan usaha tersebut harus mengurus nomor pokok wajib pajak. Seperti itu. Lalu mengurus surat izin usaha perdagangan. Ketika badan usaha akan berdagang, jelas harus memiliki surat izin agar dalam proses kegiatan operasinya itu tidak ada hambatan, tidak ada halangan, dan sudah diketahui oleh halayak dalam badan usaha tersebut. Jadi kegiatan operasionalnya juga diketahui. Oh, sudah diizinkan. Badan usaha ini sudah diizinkan untuk melakukan kegiatan operasionalnya di suatu lokasi gitu. Jadi dalam pembuatan badan usaha itu harus membuat surat keterangan domisili, lalu mengurus hal-hal yang wajib seperti surat izin usaha perdagangan ini. Yang kemudian yang terakhir mengurus tanda daftar perusahaan, di mana ini tuh terdaftar nggak sih badan usaha ini. Jadi mereka ini pembuatan badan usaha ini, kelima langkah ini tuh saling bersinergi, saling berhubungan, begitu. Kemudian likuidasi. Likuidasi, apa sih likuidasi? Pengertian likuidasi. Likuidasi itu tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Di mana likuidasi itu berarti kan badan usaha yang tadi sudah dibentuk melakukan tidak jadi atau dilakukannya pembubaran, baik itu memang sesuai persetujuan atau terjadi karena satu dan lain hal alasan yang nanti akan saya jelaskan penyebab likuidasi. Kemudian bagaimana prosesnya likuidasi itu menyelesaikan penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa-sisa harta milik perusahaan. Di mana likuidasi itu kan pertama itu dilakukannya pengunduran diri. Dalam pengunduran diri ini mungkin ada sekutu yang salah satu sekutunya itu berhenti karena satu dan lain hal, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Saya berhenti dari persekutuan ini, begitu. Terus atau bisa juga kan karena misalnya pembubaran. Jadi ini langsung sekalian saja, maksudnya ini tuh saling berkaitan gitu kan. Penyebab likuidasi itu kan bisa aja ada yang sekutu yang mengundurkan diri, adanya sekutu yang meninggal, dan keputusan pengadilan. Jadi kalau misalnya dilihat tindakan penyelesaian seluruh aset, kenapa badan usaha tersebut menyelesaikan seluruh asetnya, menyelesaikan seluruh kegiatan operasionalnya itu? Ya karena disebabkan oleh penyebab likuidasi. Begitu. Yang pertama itu karena misal pengunduran diri, terus pembubaran. Terus bagaimana terminasi bisnisnya? Seperti itu kan. Nah, terminasi bisnisnya itu proses perusahaan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya ketika berjalan. Nah, itu tuh bisa dari pihak eksternal ataupun internal, seperti itu. Dan untuk terminasinya sendiri itu kan untuk menyelesaikan pinjaman. Jadi proses likuidasi itu menyelesaikan gitu pinjaman dari sekutu internal antara sekutu dengan sekutu lainnya, lalu dengan pihak eksternal. Jadi menyelesaikan pihak internal dan pihak eksternal penyelesaian seluruh kegiatan operasional yang pernah dilakukan oleh badan usaha tersebut. Gitu. Dan kalau misalnya keputusan pengadilan, apakah badan usaha tersebut sudah menjalankan usahanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dijanjikan atau yang sesuai dengan undang-undang ataupun tidak? Karena ketika tidak, maka akan adanya surat peringatan, dan di mana apabila badan usaha tersebut tidak berubah dan terus melakukan kegiatan operasional yang dilarang istilahnya, maka akan ada keputusan pengadilan yang memaksa badan usaha tersebut
haruslah dikatakan untuk berhenti. Gitu. Nah, tadi sudah disinggung dikit proses likuidasi seperti apa. Jadi proses likuidasi itu dimulai dari pengunduran diri atau pembubaran, terus terminasi, dan proses penyelesaian persekutuan dengan menjual aset atau piutang dan menyelesaikan semua urusannya ya dengan pihak eksternal dan memenuhi kewajiban terhadap pihak eksternal dan internal apabila untuk pihak internal itu apabila ada pinjaman dari sekutu terhadap sekutu lainnya. Jadi dilakukanlah terminasi bisnis untuk membayar kewajiban dan bebannya. Jadi gimana sih untuk penjualan persediaan dan penjualan piutangnya atau realisasi aset, dan kemudian beban likuidasinya aja dihitung gitu untuk biaya hukum, akuntansi, dan proses penghentian gitu. Jadi setelah itu maka akan diketahui apakah modelnya defisit atau enggak gitu. Jadi jumlah yang harus dibayarkan sekutu itu apakah lebih besar atau dibandingkan jumlah modal yang dimilikinya. Pokoknya intinya diselesaikan deh di tahap yang terakhir ini tuh likuidasinya. Bagaimana sih urusan dari pihak internal kepada pihak eksternal dan menyelesaikan urusan antara pihak internal dengan pihak internal, antara sekutu dengan sekutu yang lainnya. Kemudian dibuat realisasi atau laporan realisasi persekutuan gitu. Kemudian ada jenis-jenis likuidasi. Likuidasi itu dibagi dua, ada likuidasi sekaligus, nih likuidasi sekaligus, dan likuidasi bertahap. Apa perbedaannya? Jadi perbedaan mendasarnya itu, kalau likuidasi sekaligus itu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang singkat. Nah, kurun waktu yang singkat itu seperti apa? Kurang dari 30 hari. Dan kreditor eksternalnya langsung dibayar, pembayarannya tunggal, secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas modal yang disetorkan. Jadi kurun waktunya sebentar, dan dilakukannya itu sekaligus antara pihak eksternal dan pihak internal secara langsung ya. Dilakukannya secara langsung perhitungan untuk terminasi bisnisnya. Kemudian, kalau likuidasi bertahap. Jadi, kalau misalnya likuidasi bertahap itu memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaian dan mencakup pembayaran secara periodik. Jadi kalau misalnya dibedakan itu kalau sekaligus langsung, kalau misalnya likuidasi bertahap itu menggunakan sistem periodik, di mana bertahap selama masa likuidasi. Jadi dilakukannya kalau misalnya likuidasi bertahap itu dilakukannya langsung gitu. Maksudnya likuidasi sekaligus dilakukannya langsung, kalau misalnya likuidasi bertahap itu beberapa bulan dan dilakukan terminasi bisnisnya itu berkali-kali. Gitu. Selanjutnya. Pelaporan dan uji segmen. Pengertian pelaporan segmen. Jadi pelaporan segmen itu pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, dalam pelaporan segmen sendiri ini, kan pastilah ada informasi keuangan tentang kegiatan operasional apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi informasi segmen tersebut bisa disajikan di dalam tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan atau di schedule terpisah yang merupakan bagian dari laporan keuangan, bagian integral laporan keuangan, seperti itu. Jadi tujuan pelaporan segmen itu untuk mengetahui diversifikasi usaha dan untuk melakukan pengendalian terhadap usaha yang dimiliki perusahaan tersebut, serta mengungkapkan informasi yang diperlukan, sehingga manajemen dapat dengan mudah mengambil keputusan untuk setiap usaha yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, secara ringkasnya itu pelaporan segmen dilakukan untuk mengetahui diversifikasi usaha dan pengembangan perusahaan untuk kegiatan atau usaha apa saja sih yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Nah,
Ketika kita mau melakukan pelaporan segmen, maka kita harus melakukan uji segmen. Di mana uji segmen itu ada uji revenue 10%, begini. Uji profit or loss 10%, uji aset 10%, uji pengungkapan komprehensif 75%. Baik. Jadi, cara untuk menentukan bahwa segmen tersebut lulus uji. Jadi, di sini kan, uji revenue, pendapatan 10%. Dan, dikatakan lulus itu dengan cara 10% uji pendapatan didapat dari jumlah pendapatan masing-masing segmen nih. Terus dibagi dengan total pendapatan semua segmen. Lalu dikalikan dengan 100%. Jika lebih dari 10%, maka dinyatakan lulus uji. Terus uji 10% ini laba didapat kalau misalnya uji profit itu atau loss ya, jadi laba atau ruginya segmen tersebut itu didapat dari jumlah laba masing-masing segmen dibagi dengan total laba semua segmen dikali dengan 100%. Jika lebih dari 10%, maka dinyatakan lulus. Yang ketiga, ada uji aset. Nah, di uji aset ini juga sama perhitungannya sebenarnya dengan pendapatan atau laba atau rugi, tapi melihat nih aset dari masing-masing segmen dibagi dengan total aset semua segmen, lalu dikalikan dengan 100%. Jika lebih dari 10%, maka dinyatakan lulus uji. Kemudian, untuk pengujian 75% didapatkan dari total pendapatan dari sumber eksternalnya dibagi dengan pendapatan konsolidasi. Jika lebih dari 75%, dinyatakan lulus uji. Ketiga tahap pengujian, barulah dapat mengikuti pengujian 75%. Jadi kalau misalnya uji revenue, uji profit or loss, uji aset, dikatakan lulus nih, lulus 10%, baru bisa melakukan uji pengungkapan komprehensif. Jadi kalau udah lulus ini, ketiga uji 10% ini baru bisa untuk mengikuti 75%. Terus bagaimana kalau misalnya tidak lulus uji dalam ketiga uji tersebut? Dalam uji revenue, profit or loss, or aset atau aset, itu dengan mengungkapkan atau tahap tersebut itu baru dipisahkan. Jadi kalau misalnya mengikuti pengujian 75% pengungkapan komprehensif yang menjadi syarat bahwa suatu segmen dilaporkan secara terpisah gitu. Dari segmen lainnya jika setiap segmen tersebut telah dinyatakan lulus pengujian. Jadi dilakukannya kalau misalnya udah lulus 75% dilakukannya secara pelaporan secara terpisah. Kalau misalnya tidak lulus digabungkan seperti itu. Kemudian, periode pelaporan keuangan. Dalam periode pelaporan keuangan itu ada 4. Ada periode kalender, kemudian ada periode fiskal, ada periode interim, dan periode tahunan. Apa sih perbedaannya? Periode kalender, yaitu periode yang pelaporannya dibuat sesuai dengan kalender tahunan. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Terus periode fiskal. Periode pelaporan yang dapat dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, tetapi tidak semua tahun fiskal sesuai dengan tahun kalender. Jadi, untuk periode kalender dan periode fiskal itu dilihat dari kalendernya gitu. Karena tidak semua tahun fiskal sesuai dengan tahun kalender. Lalu periode interim. Periode di mana perusahaan menyiapkan laporannya untuk periode sementara dan biasanya kurang dari 1 tahun. Biasanya ini kalau interim ini disebutnya dengan periode secara bulanan. Jadi secara bulanan dilaporkannya gitu. Dan untuk periode tahunan, periode pelaporan keuangan ini selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya apa perbedaan pelaporan keuangan dalam
periode pelaporan keuangan. Jadi kalau dalam periode kalender, periode fiskal, periode interim, periode tahunan itu dilihat dari waktunya. Kalau misalnya kalender itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu kalau misalnya periode fiskal itu dilihat dari jenis kalendernya karena tidak semuanya sesuai dengan perhitungan 1 sampai 31 Desember, 1 Januari sampai 31 Desember. Terus kalau untuk periode interim, di mana ini tuh secara bulanan gitu. Biasanya laporan ini dibuat secara bulanan. Dan kalau periode tahunan, sesuai namanya itu sesuai tahun. Jadi misal pelaporan tahun 2019 atau pelaporan tahun 2018 seperti itu. Kemudian pelaporan interim dan penyajian laporan keuangan. Tadi sudah disinggung, pelaporan interim itu atau periode, dan sekarang pelaporan interim. Jadi kalau pelaporan interim itu laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Nah, pelaporan interim sendiri itu apa sih? Jadi kalau pelaporan interim itu laporannya itu diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus sesuai sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Jadi saling berkaitan antara laporan keuangan satu dan laporan keuangan lainnya gitu. Sebagai perbandingan dari kedua laporan keuangan. Terus penyajian laporan keuangannya seperti apa? Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan. Nah, tadi bisa dilakukan secara bulanan atau triwulan atau semesteran. Jadi kalau misalnya pelaporan interim itu tergantung perusahaannya memiliki kebijakan untuk menghitungnya secara bulanan kah, triwulan atau semesteran. Nah, laporan keuangan interim ini memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan pada umumnya, keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Yang jelas kalau misalnya mereka itu akan saling berkaitan dan bisa disimpulkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk penyusunan laporan interim yang dilakukan sesuai kebijakan dari perusahaan tersebut secara bulanan, triwulan, atau semesteran. Sekian presentasi atau pemaparan materi tugas pertemuan 8 yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.